Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mia Kusmiati SEMM CT MOS MCE selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 2, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas 5A. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami paparkan pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai perencanaan produksi dan pengendalian agregat beserta Master Production Schedule. Dengan sumber rujukan buku Manajemen Operasi dan Produksi oleh penulis Dr. Apinas Pawar PhD MBA BE, Mia Kusmiati SEMM CT MOS MCE, dan Dr. Andre Suryaning Prang SEMM. Dengan sumber materi buku Manajemen Operasi dan Produksi. Saya Yani Nuraini selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok Krakatau Steel yang dimana beranggotakan 5 orang, diantaranya Yusuf Maulana, Sandi, Mira Nurholistah, Firmansah, dan saya sendiri Yani Nuraini. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai penyajian materi mengenai perencanaan produksi dan pengendalian agregat beserta Master Production Schedule. Kepada para penyaji, saya persilahkan. Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang terkoordinasi, pengendalian panen, perencanaan proses, dan lain sebagainya yang dirancang untuk membuat sistematis sebelum upaya manufaktur, sehingga perencanaan produksi merupakan penelitian awal kebutuhan manufaktur seperti manusia, bahan, mesin, proses, pembuatan, uang, prioritas pesanan, dan lain sebagainya. Dalam perencanaan, ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, melibatkan pengumpulan dan pemeliharaan data mengenai standar waktu, bahan spesifikasi, mesin, dan jumlah mesin pekerjaan. Yang kedua, perencanaan produksi melihat bahwa persyaratan alat, mesin, orang, instruksi, otorisasi, dan sejenisnya. Yang ketiga, perencanaan produksi melibatkan persiapan, memuat grafik, dan menyesuaikan berbagai perintah kerja menjadi waktu tidak terikat. Yang keempat, perencanaan produksi melibatkan persiapan semua formulir dan kertas kerja yang diperlukan. Lalu yang terakhir, perencanaan produksi melibatkan perancangan umpan balik yang sesuai tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Setelah perencanaan produksi, pengendalian produksi juga harus kita perhatikan. Ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merencanakan kegiatan produksi yang berhubungan secara sistematis untuk memenuhi target produksi. Yang kedua, menyediakan kebutuhan pabrikan seperti manusia, mesin, bahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadwalkan fasilitas produksi secara optimal. Untuk yang keempat, mengkoordinasikan aktivitas sebagai departemen yang berkaitan dengan produksi supaya teratur, stabil, dan seimbang. Untuk yang kelima, memastikan kesesuaian dengan komitmen pengiriman untuk mengkonfirmasikan departemen penjualan mengenai kendala yang terjadi. Setelah perencanaan produksi dan pengendalian produksi, maka materi selanjutnya akan membahas mengenai struktur Departemen PPC. Dalam menyiapkan struktur Departemen PPC, memerlukan keputusan mengenai apa status Departemen PPC dalam sebuah perusahaan, lalu derajat sentralisasi yang diinginkan, dan komposisi struktur internal yang paling sesuai dengan Departemen PPC. Status Departemen PPC di perusahaan itu sangat bergantung pada proses manufaktur perusahaan. Oleh karena itu, terdapat 3 alasan mengapa Departemen PPC sangat bergantung pada sebuah perusahaan manufaktur. Yang pertama, jika pekerjaan sangat repetitif dan jumlah pekerja tidak terlalu banyak, maka pekerjaan perencanaan dapat dilakukan langsung oleh staf lini, sehingga tidak ada Departemen PPC formal di perusahaan pun tidak menjadi masalah. Lalu yang kedua, di unit manufaktur di mana pabrik dan mesin diletakkan sesuai urutan operasi dan ada sedikit perbedaan dalam kapasitas mesin untuk produk yang berbeda, PPC mungkin merupakan hanya subdivisi saja dalam departemen manufaktur. Lalu alasan yang ketiga, di perusahaan di mana variasi produk sangat besar atau di mana kapasitas mesin berbeda untuk
produk yang berbeda pula, atau di mana pabrik dan mesin diletakkan sesuai fungsi di departemen berbeda yang tidak terkait satu sama lain, PPC harus diatur sebagai komponen independen. Sementara, departemen dengan kepala departemen yang bertanggung jawab, seperti kepada direktur pelaksana, manajer umum, atau manajer pekerjaan, tergantung pada besaran dan kompleksitas fungsi perencanaan dan ukuran perusahaan itu sendiri. Nah, setelah dilakukannya perencanaan produksi, sangat penting juga bagi setiap perusahaan untuk melakukan perencanaan agregat. Bagi setiap perusahaan, perencanaan agregat juga diperlukan dalam merancang produksi. Oleh karena itu, mari kita bahas tuntas apa itu yang dimaksud dengan perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu sendiri merupakan proses mengembangkan, menganalisis, dan memelihara jadwal awal perkiraan dari keseluruhan operasi organisasi. Nah, rencana agregat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada rencana agregat produksi atau yang sering disebut dengan rencana agregat manufaktur. Yang kedua ada rencana agregat kepegawaian atau sering disebut juga rencana agregat layanan, di mana rencana agregat produksi adalah pernyataan manajerial dari tingkat produksi periode demi periode. Nah, di sini ini dalam satuannya waktu karena dari periode ke periode lainnya. Nah, yang kedua ada tingkat tenaga kerja dan investasi persediaan, kebutuhan pelanggan dan batasan kapasitas. Lalu yang kedua ada rencana kepegawaian atau yang lebih akrab disebut dengan rencana agregat layanan. Nah, rencana kepegawaian adalah pernyataan manajerial tentang ukuran staf periode demi periode dan kapasitas terkait tenaga kerja, persyaratan yang ditetapkan pelanggan, dan batasan kapasitas. Lalu di sini ada strategi-strategi terkait dengan perencanaan agregat, di mana yang pertama adalah strategi pengajaran. Nah, strategi pengajaran menyiratkan permintaan dan kapasitas yang sesuai dari periode ke periode, kapasitas tingkat tenaga kerja, jadwal produksi, tingkat keluar, dan lain sebagainya. Disesuaikan untuk mencocokkan kebutuhan permintaan selama jangka waktu perencanaan. Nah, itu strategi yang pertama. Sedangkan strategi yang kedua itu adalah strategi level atau strategi tingkat. Nah, strategi tingkat berusaha menghasilkan rencana agregat yang mempertahankan tingkat produksi yang stabil untuk mengantisipasi kenaikan atau penurunan tingkat permintaan. Perusahaan mempertahankan tingkat tenaga kerja dan tingkat output yang stabil ketika permintaan agak rendah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan saat ini. Nah, setelah ini lalu ada perencanaan agregat dalam layanan. Nah, yang ini adalah spesifikasi untuk layanan atau jasa, di mana untuk perusahaan manufaktur, kemewahan dalam membangun persediaan selama periode permintaan memungkinkan rendahnya cakupan waktu yang diantisipasi ketika permintaan akan mengalami kapasitas atau kelebihan dari kapasitas. Nah, layanan tidak dapat disimpan atau diinventariskan. Nah, selain itu, karena layanan dianggap mudah rusak, kapasitas apapun yang tidak digunakan pada dasarnya akan sia-sia. Nah, contohnya adalah kamar hotel yang kosong. Nah, itu akan menyebabkan bisa jadi kerugian atau sia-sia bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada kursi pesawat yang kosong, di mana ketika kursi pesawat kosong itu akan sia-sia bagi perusahaan karena tidak akan menghasilkan. MPS adalah rencana terperinci yang menentukan produk mana yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan. MPS sendiri dibuat permintaan dari pelanggan, perkiraan permintaan masa depan, serta kebijakan inventory dan kapasitas produksi yang tersedia. Oke kawan-kawan mahasiswa, yang selanjutnya jadwal operasi merupakan tahapan lebih mendetail dari MPS yang fokus pada penjadwalan sumber daya spesifik seperti mesin, tenaga kerja, dan bahan, hingga kegiatan produksi berjalan dengan lancar dan efisien.
faktor-faktor yang mempengaruhi MPS. Jadwal master produksi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Permintaan aktual dan perkiraan permintaan. 2. Ketersediaan bahan baku. 3. Kebijakan inventory. 4. Kapasitas produksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jadwal operasi adalah 1. Ketersediaan sumber daya. 2. Waktu pengerjaan masing-masing operasi. 3. Urutan pekerjaan. 4. Kebutuhan perawatan mesin. Fungsi jadwal master produksi. 1. Berfungsi mengkoordinasikan dengan permintaan. 2. Memandu pembelian bahan baku. 3. Mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi. Fungsi jadwal operasi adalah memastikan ketersediaan sumber pada waktunya, mengurangi penumpukan, meningkatkan aluran produksi. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan mohon dimaklumi karena kami masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Mia Kusmiati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 2 yang telah membimbing diskusi belajar kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas membuat video pembelajaran ini dengan lancar. Atas ilmu-ilmu baru yang luar biasa, ide-ide baru yang diberikan, kami ucapkan terima kasih banyak karena tak satupun dari kami akan menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa dukungan dan bimbingan dari Ibu Mia Kusmiati.